Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kembali kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam program Sapaan Gembala hari Selasa 18 Juni 2024 dengan saya Pendeta Adi Cahyono. Kita akan renungkan firman Tuhan dengan tema seekor burung di tengah badai yang didasarkan dari bacaan surat Efesus 5 ayat 1-2. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami kembali datang kepadamu membaca merenungkan firman Tuhan dari Alkitab untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup kami. Roh Kudus, tuntunlah setiap kami dan hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Inilah Efesus 5 ayat 1-2. Sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Tema kita hari ini berdasarkan sebuah kisah yang diceritakan demikian. Di suatu tempat ada sepasang suami istri yang menyaksikan ketika badai mengamuk. Ada seekor burung martin ungu yang terbang menerobos angin dan hujan. Dia terbang ke sarangnya di bawah bubung di sudut rumahnya. Suara burung kecil cicit bayi-bayinya terdengar sangat jelas. Kemudian burung-burung kecil itu diberikan serangga kecil yang dibawa oleh burung yang menembus tadi. Lalu mereka merasakan tenang. Bolak-balik burung itu menerobos, terbang lagi, kembali lagi demi untuk membawa makanan bagi anak-anak burungnya tersebut. Dia tidak pernah berhenti. Sungguh sangat menyentuh hati. Dan ketika badai sudah berakhir, burung itu akhirnya bisa tetap hidup. Bahkan anak burungnya bisa bertumbuh menjadi besar dan akhirnya bisa dewasa dan mandiri. Kisah burung itu mengingatkan kepada kita akan korban Kristus bagi manusia. Seperti burung martin ungu tersebut, pengorbanan Kristus adalah tindakan kasih yang luar biasa. Perhatian yang gigih dari burung kecil itu kepada anak-anaknya mengingatkan kita bahwa Tuhan sungguh peduli demi untuk memenuhi semua kebutuhan ciptaannya. Kasih Tuhan tetap teguh dan tidak tergoyahkan oleh apapun. Itulah yang ditunjukkan oleh Kristus. Korban Kristus sungguh sempurna. Paulus dalam surat kepada Efesus tadi menegaskan untuk kita meneladani Kristus dan hidup menyatakan kasih Kristus itu dalam keseharian kita sebagai korban yang harum bagi Allah. Ketika kita menyediakan diri, mau berbagi dan peduli demi kebaikan sesama orang lain dan seluruh ciptaan, itulah kesempatan yang indah bagi kita untuk menyatakan korban yang harum bagi Allah. Marilah kita memiliki kepekaan dan kepedulian nyata ketika ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan dukungan, doa, perhatian, bantuan dari apa yang kita punyai, apa yang kita miliki. Itulah teladan iman yang harus terus kita nyatakan dalam keseharian kita. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati kita untuk menjalani berbagai tantangan kesulitan yang ada, tidak membuat kita gentar untuk menyatakan kasih Allah yang lebih dulu kita alami dan kita rasakan dari Kristus yang telah berkorban bagi dunia, bagi keselamatan Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada hari ini dalam pembacaan permenungan kami kembali kami diingatkan bahwa dalam perjalanan kehidupan kami bisa saja bukan hanya mengalami tantangan, kesulitan, tapi kami juga bisa mengalami badai kehidupan. Namun kami bersyukur diingatkan bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami, Allah tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami harus kuat dan teguh hati. Tidak perlu takut dan gentar karena Tuhan selalu bersama, berjalan menyertai. Terima kasih ya Tuhan, kami menyadari perjalanan hidup kami dengan kesulitan dan persoalan, baik persoalan kesehatan, persoalan rumah tangga, keluarga. Oleh sebab itu kami terus mau datang pada Tuhan dalam doa. Sedemikian pula saat ini kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sudah lanjut usia, Oma Budi, Oma Nani Pangestu, Oma Nani Margono, Oma Sylvia Intan, Oma Theo, Oma Heni, Opa Effendi, Oma Christine, Oma Sumihar. Secara khusus juga untuk mereka yang sedang terus berjuang untuk pulih ataupun juga dalam menghadapi sakit penyakit mereka, untuk Ibu Trisnaningsih Sutejo, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titi Niati, Ibu Silvi Verina, Oma Wiguna, dan juga Ibu Monika Manurung. Tuhan terus tambahkan, limpahkan rahmat anugerah Tuhan agar mereka senantiasa beroleh kekuatan, sukacita yang daripada Tuhan sendiri. Juga orang-orang di sekitar mereka, baik anak, mantu, cucu, pasangan yang mendampingi, merawatnya, tambahkan cinta kasih yang daripada Tuhan sendiri. Saat ini kami berulang tahun, untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada tanggal 17 Juni, ada saudari Fani, ada Bapak Lukius Prastowo, ada saudari Monika Vera Sianipar, ada Ibu Sinta Kustianti. Kemudian juga yang tanggal 18 Juni ada Bapak Abraham Espana, saudara Steve Michael Wong. Biarlah mereka terus boleh senantiasa mendapatkan anugerah sukacita yang daripada Tuhan di hari pernikahan berulang tahun mereka, dan berkat pemeliharaan Tuhan juga menjadi pengharapan untuk mereka terus diberkati Tuhan dengan kesehatan, dengan sukacita kebahagiaan di masa-masa yang mendatang. Kami juga terus berdoa untuk gereja Tuhan GKI 5 dalam segala program kegiatan pelayanan yang ada, majelis jemaat, baik para pengerja, penatua maupun pendeta, biar mereka terus diberikan hikmat Tuhan dalam menyelenggarakan setiap pelayanan yang ada di tengah segala tantangan kesulitan yang akan ditemui dan dihadapi. Tetapi juga kesatuan hati dari jemaat Tuhan agar segala sesuatu pelayanan tetap terjadi untuk kemuliaan nama Tuhan, terutama rangkaian perayaan HUT ke-40 yang puncaknya akan diselenggarakan pada tanggal 7 Juli nanti. Tuhan memang berkati setiap persiapan oleh majelis jemaat, para panitia, dan juga semua pendukung acara. Terima kasih, kami bersatu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu terus terjadi situasi yang aman, kondusif, tentram dan damai, terutama dalam menjelang pemilu kepala daerah serentak yang akan diselenggarakan tahun ini. Harus memberkati setiap para kontestan untuk mengutamakan perdamaian, kesatuan bangsa dan seluruh genep warga. Terima kasih, kami serahkan seluruh kehidupan umat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan terus menyutur, menyertai dan memimpin kehidupan mereka. Kami menaikkan doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya, dalam berkat anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin.